Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah guys, kebetulan nih kita ada bapaknya. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Suhendi. Bapak Suhendi. Oke guys. Nah, inilah Pak Suhendi. Pak Suhendi ini sebagai apa di sini Pak? Ya, saya sebagai pengurus pembantu Abaudin. Oh iya. Pak Suhendi ini sebagai pengurus di tempat ini. Kita akan coba menanyakan detailnya informasi yang ada di tempat ini. Bagaimana terjadinya sejarah di tempat ini dan kita akan coba ulik sejarah di tempat ini. Oh, boleh saya menanya sedikit Pak? Silakan. Ini kok saya pas tadi datang ke sini di makam ini kok ada patung kuda ini. Itu fungsinya itu untuk apa Pak? Jadi ini binatang-binatang ini bukan hanya sembarang bikin gitu ya Bapak Udin itu, karena di sini itu ini adalah hewan-hewan piaraan yang penunggu di sini gitu, Pak. Oke, sahabat Misteri Banten. Nah, itulah informasi yang tadi diberikan sama Pak siapa namanya? Bapak Suhendi. Bapak Suhendi. Nah, untuk lebih detailnya lagi tentang sejarah di sini, apakah saya bisa menanyakan kepada siapa Pak? Bapak Udin Oke. yang ada di sana. Sahabat Misteri Banten, kita akan coba menanyakan kepada Pak Udin untuk menanyakan detail sejarah yang ada di tempat ini. Yuk kita ikutin terus perjalanan kami. Boleh diikuti Pak? Siap. Ayo guys. Inilah makam keramat yang dulu pernah hilang. Disinilah tempat makam keramat yang ditemukan kembali oleh seorang pengembala. Disinilah tempatnya. Tempat yang sangat mencekam, sepi, dan dulu tempat ini adalah hutan. Hutan yang sangat lebat dan gelap. Disinilah di bawah pohon besar inilah makam keramat tersebut ditemukan oleh seorang pengembala. Ayo ikut terus perjalanan kami dari tim Misteri Banten untuk cari informasi yang lebih detail. Oke, sahabat Misteri Banten. Nah, mungkin inilah pengurus dari makam keramat yang ada di sini. Mungkin kali ini kita akan coba untuk datengin ya. Kita langsung aja ngobrol langsung dengan pengurus tersebut. Ayo, ikutin kita. Inilah guys, pengurus dari makam keramat yang ada di sini. Kita akan coba untuk menanyakan dan berbincang kepada siapa Pak? Kalau nama Aliudin ya, cuman sehari-hari saya biasa dipanggil Oncom aja. Gitu. Saya beri Pak Udin aja kali ya. Iya. Oke, guys, inilah Pak Udin. Nah, nanti kita akan coba berbincang dan menanyakan sejarah yang ada di tempat sini ya. Iya. Oke, Pak Udin gimana? Oh, silahkan. Ayo guys, ikutin. Kita ikut ke Pak Udin. Kami akan menggali informasi dari Pak Udin. Informasi apa sajakah yang kita dapat? Ikutin terus perjalanan dari Misteri Banten. Ngomong-ngomong, ini dari mana ya? Oh iya Pak, kita dari tim Misteri Banten. Nah, kita emang bergerak di YouTube Pak. Jadi saya ingin datang ke sini itu mencoba untuk mengungkap atau pengen tahu dengan sejarahnya yang ada makam keramat di sini itu, gitu Pak. Oke guys, nah inilah kita sekarang ada di gubuk tempat Pak Udin biasa neduh ya. Nah kali ini kita akan coba untuk mengungkap, nah, atau mungkin juga kita akan menggali informasi dari Pak Udin tentang sejarah awal mulanya terbentuk tempat ini dan adanya makam keramat yang ada di tempat ini. Inilah Pak Udin, pengurus di tempat ini, dan Bagus. Nah ini Bagus. Nah, beliau juga teman dari Pak Udin ya. Kita akan coba menggali informasi. Oke, sekarang kita langsung tanya aja ya. Narasumber. Waalaikumsalam. Duduk Pak Adul, Pak Endi. Oh ya, perkenalkan juga, ini
adik-adik saya yang suka membantu atau menemani saya juga di sini dalam rangka merawat makam keramat. Yang itu namanya Pak Adul, dan yang ini Pak Edi. Oke, kita akan coba untuk bertanya langsung kepada Pak Udin sebagai narasumber dan sebagai penunggu di tempat ini. Oke, Pak Udin, saya ingin bertanya ke Pak Udin. Oh iya, awal sejarah dan mulanya terbentuknya tempat ini atau mungkin terbentuknya makam keramat di sini itu, kalau boleh tahu kami itu terbentuk seperti apa, Pak Udin? Itu begini, dulunya ini kan pemakaman umum tapi tidak terawat, persislah kayak hutan. Jangankan orang sampai bisa duduk di sini mau masuk aja itu susah. Terus dulu itu orang pada ketakutan datang ke sini. Alhamdulillah dengan adanya gerakan daripada Yang Maha Kuasa, mungkin saya diberi dalam hati itu untuk pengen merawat atau membuka tempat ini. Awalnya ya itu tadi, saya pun nggak sembarangan atau nggak langsung ujuk-ujuk saya buka aja tanpa ada perintah atau petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Awalnya saya ini seorang pengembala kambing. Nah, setiap habis dohor saya kesini ngelepas kambing saya. Terus kalau kambing saya sudah dilepas, saya tiduran di bawah pohon beringin ini. Ini kan sebelum ada gubuknya, ini kan tempat ini seperti kayak hutan. Cuman di bawah pohon beringin inilah yang agak terang, nggak ada ibaratnya apa pohon-pohonannya itu. Nah disitulah saya tiduran pakai tikar, boleh dikatakan dus sarimih ya. Hampir setiap hari. Tiba-tiba pada suatu hari saya lagi tidur, saya mimpi didatangin orang tua. Terus dia bilang, mau enggak kamu suruh ngerawatin di sini? Dalam mimpi saya jawab, nggak tahu. Di bawah pohon besar beringin inilah beliau mendapatkan petunjuk dan beliau bermimpi bahwasanya di sini ada makam keramat atau makam buyut. Beliau diberikan amanah untuk menjaga tempat ini dan melestarikan tempat ini agar orang-orang bisa berziarah ke tempat ini dan mendoakan makam-makam keramat dan makam buyut. Maka saksikanlah terus perjalanan kami. Nggak lama kemudian, dengan seiringnya waktu saya ibaratnya ngebangun tempat ini, tiba-tiba juga ada serombongan orang datang. Itu entah dari mana, saya juga awalnya nggak tahu. Dia bawa motor boncengan, sekitar itu ada 20 orang. Itu orang datang itu ketika tempat ini belum jadi? Belum, kalau gubuk udah saya bangun kecil, udah saya ibaratnya udah terang lah, nggak ini setelah ibaratnya udah terang seperti inilah, udah nggak kayak hutan lagi. Nah itu tiba-tiba terus di salah satu mereka itu ada yang ngomong, udah bah, sekarang orangnya udah ada di sini katanya, udah nyampe dari sono, udah jalan ke sini, masuk sekarang udah masuk ke pohon ini katanya. Itu kata dia. Saya tidak tahu apa-apa waktu itu kan? Karena saya orang bodoh kan, tidak tahu apa yang dia bicarakan juga, awalnya saya tidak tahu. Nah setelah itu beliau melaksanakan tawasulan, ibaratnya jarah lah kan? Jarah, dia memanjatkan doa-doa di situ dari awal. Ibaratnya ya umumnya orang-orang Islam lah gitu kan, memanjatkan doa atau berhadorot tawasulan. Saya diam aja di dalam gubuk ini, diam ngedengerin gitu kan, saya nggak tahu. Cuman setelah selesai dia memanjatkan doa, nah, tiba-tiba salah satu dari mereka itu tadi ada yang memukul akar pohon beringin ini 3 kali. Itu awalnya. Dari situ terus dia berkata kepada si kakek-kakek itu tadi, di mana ini Pak Haji?
siapakah orang yang akan ditunjuk untuk merawat tempat ini? Kata Pak Haji, siapa aja yang ada di sini dan mau, itu jawab kata Pak Haji. Sementara yang di sini itu cuma ada saya yang lagi gembala kambing saja. Terus Pak Haji mengutus salah satu dari mereka itu untuk marani saya atau memerintahkan saya untuk bergabung bersama rombongan itu. Awalnya saya tidak mau, 1 kali, 2 kali saya tidak mau. Datang lagi dia yang ketiga kali. Setelah 3 kali saya pikir-pikir, oh berarti ini mungkin. Kalau udah 3 kali kata orang tua, perintah itu kan harus kita laksanakan. Cuman orang ini lagi di raga sukma katanya. Cuman yang dipakai raganya, yang berbicara mah tetap orang tua yang di sini. Nah, disitulah dia menyatakan bahwa yang berbicara dengan kamu itu penunggu sini, orang tua sini yang dulu membuka atau membangun kampung sini. Nah, adanya kampung itu dari sinilah katanya awalnya gitu kan. Bahkan dia mengenalkan namanya, ya kalau ibaratnya siapa kan gitu. Itulah makanya saya di sini pajang atau di dalam kamar itu kan ada saya tulis Keramat Uyut Abah Haji Nurjana. Nah itulah awalnya dari situ. Saya bukan ibaratnya sekedar bikin ya, sekedar bikin karena juga saya orang bodoh, takut ada apa-apa nanti nimpak saya atau keluarga saya. Cuman setelah saya mendapatkan keterangan pengakuan dari itu, kenapa? Karena saya yakinnya walaupun saya nggak ngomong, kenapa dia tahu? Sehebat-hebatnya orang punya ilmu apapun, kalau yang bukan yang sudah mati nggak bakal bisa baca hati orang. Itu aja bisa mendengar. Nah itulah makanya saya bertanya, saya dengan siapa ini ngobrol, dijawablah sama Abah Haji itulah, inilah penunggu sini, orang tua sini, kakek buyut kamu di sini, namanya Haji Nurjana. Nah, disitulah awal penemuan makam Buyut Nurjana dan awal diberikannya nama Buyut Nurjana. Inilah sejarah cerita tentang ketemunya makam Buyut Nurjana. Akhirnya beliau diberikan amanah untuk menjaga tempat ini oleh Buyut Nurjana. Cerita ini persis sama dengan cerita Bung Karno ketika beliau menemukan makam Syekh Bukhari di Rusia. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kalian. Jadi nama Haji Nurjana itu berdasarkan yang Meraga Sukma itu. Iya. Jadi dia menyebutkan sendiri. Menyebutkan sendiri. Jadi bukan Pak Udin yang mengarang-arang itu nama itu. Nggak berani saya mengarang-arang. Ini kan urusan goib. Ya, takut ada apa-apanya ya kan. Nah itu pun sebelumnya, ya, saya juga sebelumnya ibaratnya ketemu dengan rombongan itu dan saya membuka tempat ini, saya itu sering kalau tidur mimpi ketemu kakek-kakek. Itulah awal mulanya dan ibaratnya terdirinya keramat ini, dan saya kasih nama itu bukan karangan saya, demi Allah demi Rasulullah. Saya ibaratnya saya juga tidak mau karena saya orang bodoh, nggak tahu apa-apa, takut salah ibaratnya kan gitu. Karena itu mah udah pengetahuan atau ibaratnya saya dikasih mimpi awalnya ya kan. Setelah mimpi karena saya mungkin kurang yakin, didatangkanlah rombongan Abah Haji itu. Nah itulah ibaratnya terbentuknya ini keramat sampai sekarang. Alhamdulillah saya rawatin. Terima kasih untuk informasi yang tadi diberikan. Mungkin kita ingin coba melihat pemakaman atau keramat tersebut, Pak Udin. Apakah boleh kita lihat ke sana, Pak Udin? Oh silakan boleh. Pak Udin, maaf. Iya. Kalau dengan Pak Agus ini, Pak Agus kan sedang dari pendatang ya, dari luar desa sini. Iya betul. Ini seperti apa sih kronologisnya gitu tuh, sampai Pak Agus datang ke sini? Itu juga
saya tidak tahu ya, dan ibaratnya tidak terlintas, saya juga akan ibaratnya dipertemukan dengan saudara saya ini ya, namanya Kang Agus. Dia dari Tarsana, sebulan cuma mengatakan di Kampung Parahu. Nah waktu itu dia juga sama kayak orang yang pertama datang. Saya lagi gembala di sini. Dia datang dulu ke sini ditemani orang Pabuaran sana satu. Itu kalau tidak salah tahun 2014. Entah dia itu punya niatan apa saya tidak tahu, atau ibaratnya dia dapat petunjuk saya juga tidak tahu. Cuman awalnya saya diketemukan sama dia itu tahun 2014. Nah dari situ sampai sekarang inilah adik saya atau saudara saya yang senantiasa menemani saya di sini, baik dalam suka maupun duka. Mungkin lebih jelasnya ya Pak Agus ini, iya gitu. Bagaimana Pak Agus sampai datang gitu? Awal mulanya gitu ya. Jadi begini Bang Pion, kalau pengen tahu cerita awal mula saya kesini, pada tanggal 14 bulan Februari tahun 2014, saya tidur siang. Di tidur siang itu, saya bermimpi. Begini deh, sebenarnya storynya itu dari SMP, setiap guru gambar menyuruh murid untuk menggambar. Nah, ada keanehan, saya itu menggambar pohon besar, pohon besar, ada saung. Begitu aja tuh. Sampai saya SMA pun, sekolah waktu itu sekolah di Lampung, setiap disuruh menggambar bebas. Jadi menggambarnya itu pohon besar, ada gubuknya, ada jalan di situ, ada kerbau binatangnya, ada kuda, gambarnya itu. Itu terus menerus Terus saya juga nggak tahu itu mana. Setelah saya bermimpi itu menggambar lagi di mimpi itu. Kamu kalau pengen ketemu, cari teman kamu yang di daerah Kubang, katanya begitu. Nah ini pun kalau salah saya mentampura ya. Saya waktu itu jam 2 lah, jam 2 seperti jam sekarang inilah ya. Saya datang ke teman saya yang di Pabuaran, salah satu guru lah, guru SD. Dia itu mengajak saya, atau misalkan ayo katanya kalau mau ke buyut sini mah saya anter. Gimana tuh Pak? Saya bilang kan gitu. Di depan Balai Desa Kubang. Ayo dah, saya bilang. Nah, berangkatlah kami berdua. Nah setelah berangkat kami berdua itu, nah di perjalanan, nah itu kan di sana Pak ya, tempat keramat buyutnya mah di depan balai desa itu. Oh di balai desa sana. Balai desa sana. Nah setelah saya ngelihat pohon ini, loh, kok saya bilang kok sama ini. Ini pun cerita hanya di diri saya aja sih sebenarnya. Saya bilang sama ya, sama seperti saya menggambar-gambar di waktu sekolah dulu. Saya nanyalah ke teman saya itu, Pak, emang di situ ada buyutnya? Saya bilang, emang di situ ada orang tua? Nah, kata teman saya ada. Coba aja kita masuk. Masuklah saya Pak, masuk. Di situ saya minta izin sama beliau, boleh nggak saya jarah di sini? Saya jarah lah, tawasul, artinya saya sungkem sujud tata krama lah ya, memperkenalkan diri bahwa saya itu ingin soan, artinya ingin jarah gitu kan. Nah setelah itu tanpa saya duga datanglah si penggembala kambing ini. Oh Bapak iya. Bapak Udin itu. Iya. Pak Udin. Datanglah beliau bawa kambing. Dia bilang siapa nih Pak? Nama cina cek bahasa Sunda nya. Eta mah sering dia cina kan gitu. Saya bupai, saya panggil tuh, Kang, boleh nggak kita ngobrol? Saya bilang kan begitu. Boleh aja katanya, nah ngobrol lah. Saya bilang Kang di sini buyut siapa namanya? Nah, ceritalah dia, cerita bahwa buyut di sini namanya ini, katanya kan. Di sana juga ada saung itu namanya Buyut Narem. Yang di tengah sana ada Buyut Saman kan gitu. Ya udahlah saya tata krama dulu, saya sopan, saya jarah. Setelah itu ya bergulirnya waktu saya gaul
bantu dia bersihin, artinya memperindah di sinilah, bikin taman, terus memperbesar. Dulu kecil ini Pak, dulu kecil, gubuk ini kecil. Nah, dengan berjalannya waktu dari tahun 2014 sampai tahun 2022, nah perkembangan mungkin ada, perbedaan ada, kan gitu. Tapi intinya mah tetap tangkal ceringin mah pasti baik, gerobak. Berarti nih pohon ceringin ini ya? Pohon ceringin inilah, dan pohon-pohon ini saya nggak tahu pohon apa ini namanya. Saya nggak tahu, ada yang kayak pohon lengkeng, saya nggak tahu tuh, itu rahasia, saya nggak tahu. Dia nanya juga sama ahli-ahli sini, sama orang-orang sini nggak ada yang tahu gitu. Ada yang bilang ini mah apa, tangkal sereh cina menurut gitu, sereh nah lah tanya ieu mah pokona di dia. Dan maaf tabe itu tunggulnya di situ ada Pak, tuh tunggulnya tuh, tunggul kulitnya ini. Nah gitu. Oh iya, yang belakang kita nih. Setelah saya mendiami atau sekian tahun mah disitulah ada begitu. Jadi itulah sekelumit saya, awal mula saya di sini dan membantu kepada saudara Ustadz Aliuddin, membantu mengelola atau mengurus. Selebihnya ya Ustadz Udin itu. Ya padahal kan nih Bapak istilahnya di sini kan ya dari luar daerah sini. Betul, gitu. kalau saya dari luar, bukan Ya. bukan ahli atau asli orang sini. Kalau saya mah dari Kresek. Cuma dasar saya seperti itu. Nah, setelah itu saya keinginan atau di dasar diri saya ingin membantu. Kenapa? Pada waktu itu emang rumput panjang-panjang Pak ya, panjang. Saya melihat, saya bilang gimana jarahnya ini ahlinya kalau rumputnya panjang-panjang, kan seperti itu. Saya bilang ayolah Saudin, kita bersama untuk mengelola itu kan. Kalau ibaratnya kalau nggak salah untuk beli bensin gimana aja caranya, tapi ada datanglah jalannya itu, nah seperti itu. Pak bantu Bapak Udin ini atau Bapak Udin ini, Bapak Udin ini yang mengelola ini Kan ini Pak, mengelola ini kan istilahnya butuh tenaga, Betul. butuh biaya. Betul. Ya mungkin kan ya butuh yang lain lagi. Iya. Ini didapat dari mana gitu? Gitu seperti gitu. Kalau itu sih hendaknya ya ibaratnya ibarat seperti pancuran. Nggak mungkin itu ada pancuran kalau nggak ada airnya. Itu aja. Nggak mungkin itu ada artinya sawah kalau nggak ada airnya, nggak ada obat. Itu aja. Kita tuh cuma berkeyakinan nggak mungkin kita berbakti, gitu kan? Kalau nggak ada yang ngebaktiinnya, kan seperti itu. Nah itu pun saya tidak ada niat ke situ sih sebenarnya Pak. Saya emang udah bekerja gitu. Kalau masalah untuk beli bensin, untuk makan, untuk merokok saya, ya itu mentar mungkin ada aja. Alhamdulillahnya ada aja ternyata saudara-saudara dari Bapak Udin ini ngasih makan, ngasih rokoknya, bahkan untuk jajan anak saya pun ada aja. Itu dari itu tadi, dari sumbangsi. Mungkin ibaratnya makam bapaknya saya bersihin sama Udin, ya mungkin ahlinya itu kasih kotak itu. Nah, di situ pun saya nggak berani karena bukan hak saya, kan begitu. Itu mah untuk pembangunan, untuk cat, mungkin untuk bayar listrik kalau bayar listrik, tapinya ya kalau enggak mungkin dari kebutuhan yang lain. Gitu. Ya, itu kan belum Misalnya gini, bagus ya. Ya mungkin pandangan masyarakat, ya kan ngebangun ini mungkin ada dana dari mana di mana. Padahal tidak ya Pak ya. Ya, tidak. Belum pernah kami ajukan ibaratnya ke desa atau ke pemerintah. Cuma ada waktu tahun berapa Din? Ada yang memberikan itu konblok, betul nggak? Di desa itu kalau nggak salah tahun 19. Ada sumbangsi 50 meter komblok. Ini dari Sandi ya. Ya, ini dari desa bener. Saya akui itu dari desa. Saya akui dari desa.
Ya. Nah, itulah cerita Pak Agus, seorang pelukis yang masa kecilnya sering melukis dan akhirnya dipertemukan dengan Pak Udin, sang penunggu makam keramat Buyut Nurjana. Kami akan mencoba melihat sekeliling dari makam Buyut Nurjana. Ikuti terus perjalanan kami. Ada cerita apa sajakah? Kalian penasaran? Ikutin terus Misteri Banten. Inilah tempatnya ya, ibaratnya tempat tawasulannya seperti yang ini. Nah, ini ada gentong ya, gentong itu tempat air. Kita kan bertawasul itu belum membutuhkan air ya. Nah, ini ada saya sediain airnya. Dan ini tempat alat-alat, mungkin ada benda-benda kunonya juga itu. Berarti akar ini yang dulu, yang tadi Pak Udin ceritakan ya? Nah, ini dulu itu ya sebelum dibangun ya, akar inilah tempat saya tidur waktu gembala kambing itu. Dan di sini juga Pak Udin dapat Petunjuk itulah nama ini. ini namanya berarti ya? Iya. Siapa namanya tadi? Ini Abah Haji Nurjana. Nurjana. Iya. Ini bukan karangan saya pribadi ya, saya tidak berani, saya juga takut ada apa-apa karena ini urusannya dengan kegoiban gitu ya kan. Nah, itulah sahabat Misteri Banten yang informasi Pak Udin informasikan di sini bahwa nama ini bukan semata-mata dari Pak Udin sendiri, berdasarkan apa yang Pak Udin dapat dari melalui mimpi dan datanglah seorang rombongan itu kan. Oke, begitulah pemirsa kejadian dan nama ini terbentuknya. Maka dari itu kita datang ke sini untuk mengungkap bahwa nama ini bukan nama berdasarkan karangan, nama ini sudah berdasarkan apa yang tadi Pak Udin ceritakan. Mudah-mudahan informasi ini juga bermanfaat buat masyarakat setempat di sini, dan mudah-mudahan juga tempat ini akan dikunjungi orang berbagai macam wilayah lah ya, datang ke sini untuk terutama hal positif dan menjarahkan aroma di tempat ini. Poli, kalau Buyut Nurjana ini makomnya itu yang gimana ya? Ya, saya juga kalau masalah makoma tidak tahu persis itu ya, karena walaupun dalam mimpi dan dalam itu juga nggak dikatakan. Cuman dulu waktu orang tua saya yang menjalankan gitu ya, kalau ada orang yang bertamu atau minta dijarahin itu di akar tadi itu kan ada batu nisan itu yang dibungkus putih itu penanda atau pemberian orang tua. Di bawah akar, bawah pohon itu di dalamnya itu ada akar. Dan saya juga sempat dengar cerita, bahkan orang tua saya pribadi yang menceritakan dan mungkin dia menyaksikan dulu itu ada orang yang dari kota Kembangan, kalau nggak salah Jakarta itu ya, zaman dulu itu dia berangkat dari rumah itu 2 orang adik kakak, bertapaklah di sini. Nah, itu nggak tahu saya mah waktu itu masih kecil, mungkin teman bapak tahu. Ketika bertapa itu ya mungkin walaupun kita saudara adik kakak kan tujuannya masing-masing. Nah, itulah mungkin kata cerita ayah saya gitu, bapak saya ya, yang satu mah mungkin untuk mengabdikan diri, nah mencari ibaratnya rahmatnya Allah, yang satunya untuk urusan duniawi. Nah, maka dari itu setelah sekian bulan atau harinya saya tidak tahu, yang kakaknya itu keluar, kita dijemput sama keluarganya. Nah, ibaratnya dia mau pulang, cuman yang satunya mohon maaf saya ceritakan ke umum atau ke halayak ramai, kalau enggak ibaratnya apa, supaya dikenal. Apabila saya salah tolong dimaafkan, kalaupun benar saya minta keberkahanannya. Nah, kalau untuk adiknya itu dia tetap tinggal di sini, udah bersatu sama pohon ini di dalam. Jadi dia itu nggak keluar lagi. Kalau kakaknya keluar. Nah, itu pun untuk memperkuat. Bapak saya kan orang tukang keliling ya, keliling ke daerah-daerah lain itu karena dia ibaratnya perusahaannya nggak matu gitu ya. Kadang-kadang ada dagang, ada yang orang dulu mah apa itu gergaji kayu gitu kan.
gergaji kayu. Pas ke daerah situ ketemu, tahunya adanya nggak keluar dari sini, dari cerita kakaknya itu ya, menyatakan bahwa dia pernah bertapa di pohon beringin ini berdua saudara gitu ya, adik kakak. Nah, kakaknya karena dia niat dari rumahnya itu tadi untuk urusan keduniaan. Nah, ternyata setelah mungkin dia lulus dari bertapa, pulang kakaknya mah. Cuman tadi yang saya bilang adiknya mah masih ada di sini. Itu aja ya. Oke, sahabat Misteri Banten, kita akan coba untuk melihat makam atau tanda dari adanya makam buyut itu. Nah, makamnya ada di bawah pohon beringin tersebut. Oke, kita langsung aja melihat ke tempat tersebut ya. Yuk, ikutin terus perjalanan kami. Atau ibaratnya itu tunggul ya, kata orang itu tunggulnya ini. Dulu bapak saya kalau orang minta dijarahin itu di sini, entah itu dulu ada orang mau nyalon kepala desa atau orang mau hajatan gitu ya, itu suka dijarahinnya di sini. Nah, inilah saya pun itu dikasih tahu sama bapak, inilah kata dia, kata bapak ini batunya itu udah 3 kali nyambung. Yang satu udah ini dia kasih lagi satu. Terus yang terakhir yang ketiga kali karena yang dapat bapak juga udah hampir tenggelam lagi gitu ya, nggak kelihatan sama tanah. Yang sekarang itu dapat saya, ya nambah lagi batunya yang dibungkus itu lah. Oke, sahabat Misteri Banten, bisa dilihat inilah tunggul ya, atau apa? Nisan lah, nisan. nisan. Makam keramatnya bisa dibilang seperti itu, kemudian ya. Iya. Bisa kalian lihat nanti inilah bahwa di sinilah makam keramatnya itu di bawah pohon besar beringin ini. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan dari perjalanan kami sejarah dari tempat Karoma ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat pemirsa dan warga setempat. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, perjalanan kami mengungkap sejarah yang ada di Lubang Pabuaran. Lubang Pabuaran. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Mungkin sekian, terima kasih dari Misteri Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.